Assalamualaikum Pak Johir. Waalaikumsalam Pak Asep. Ya. Ya gini Pak, hari ini saya memohon kepada Pak Johir karena nanti saya akan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Ismi sebagai coachingnya. Saya meminta Pak Johirman untuk mencermati dan mengamati proses coaching nanti yang akan saya lakukan terhadap Bu Ismi. Oh gitu ya Pak Asep. Ya. Baiklah Pak Asep, kebetulan saya sekarang ini tidak ada kegiatan mengajar, tapi saya mau mengingatkan pada Pak Asep ya. Tetap saya yakin bahwa Pak Asep sudah mengetahui tahap-tahapan dan kompetensi dalam melakukan proses coaching ini. Ya. Saya akan mengingatkan kembali Pak Asep, ada 4 tahap dalam proses coaching itu. Ya. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, yang keempat ada tanggung jawab. Iya Pak, saya masih ingat Pak. Nah dalam proses coaching ada kompetensi atau keterampilan yang harus kita penuhi. Apakah Bapak masih ingat? Insya Allah masih ingat Pak. Yang pertama kompetensi harus menjadi seorang coach. Yang pertama kehadiran penuh atau presence. Artinya seorang coach harus selalu fokus kepada coachingnya. Pandangan fokus kepada coaching. Yang kedua sebagai pendengar yang aktif. Artinya seorang coach harus selalu mendengarkan coachingnya, memberikan audiensi atau perhatian penuh kepada sang coach. Yang ketiga, dari identifikasi masalah, si coach memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali pemecahan permasalahan dari coach sendiri. Oke, benar sekali Pak Asep yang Pak Asep sampaikan itu. Tapi Pak Asep dari ketiga kompetensi itu apa yang akan Bapak kembangkan? Nah ini Pak, rencana saya akan mengembangkan pada yang kompetensi ketiga, yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi Bapak terhadap Ibu nanti Ya. Nantinya ya Pak ya. Ya. Oke. Untuk indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak inginkan, keterkaitan pertanyaan yang berbobot kepada Bapak, apakah yang ingin Bapak capai dalam indikator tersebut? Nantinya sebagai coach, saya tentu saja ingin coach saya itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri Pak. Menyelesaikan masalahnya sendiri berdasarkan ide-ide dari si coach sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Ya, saya rasa Bapak sudah mampu dalam melakukan praktik coaching terhadap Bapak. Silakan dilakukan nanti Pak. Ya baik Bapak, terima kasih. Bisa saya mulai ya Pak? Baik, silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Oh ya, ini bagaimana kabarnya siang ini Bu Ismi? Alhamdulillah sehat Pak Asep. Oh ya nih, tumben. Ada apa nih tiba-tiba siang-siang kita udah mau pulang Ibu ke ruangan saya. Kira-kira ada yang mau Ibu ceritakan ini? Sebenarnya saya itu mau cerita dengan Pak Asep, terutama selama ini menyangkut masalah proses pembelajaran yang ada di kelas Pak Asep. Ada permasalahan yang harus saya ceritakan. Oh ya. Oke, baik Ibu. Nah, ini sebelumnya kira-kira nih setelah nanti percakapan coaching kita usai, apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti pada akhirnya? Saya pengennya ini karena saya tadi permasalahan saya tadi menyangkut masalah proses belajar. Nah, saya pengennya di kelas saya itu nanti siswa saya belajar dengan semangat, menarik, udah itu menyenangkan, dan saya mengajar selalu berpihak kepada siswa atau murid. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu Bu ya, pada intinya permasalahan Ibu tadi yang ingin Ibu ceritakan ke saya, Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman kepada siswa di kelas. Oh ya, sebelumnya nih Bu, aman dan nyamannya secara spesifik seperti apa itu Bu? Yang dikatakan aman dan nyamannya? Ya aman, biasanya kalau di saya mengajar itu kan ada siswa yang masih berdiri, ada yang bersuara, sehingga kalau pas saya mengajar itu misalnya tuh pas saya masuk anak sudah duduk di tempatnya masing-masing, memang sudah menyiapkan diri untuk belajar, dan itu kelas merasa nyaman dan siswa memang lihat dari kelasnya itu memang sudah siap untuk menerima saya dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira ini Bu, selama ini
Ibu sudah melakukan hal-hal apa saja untuk menciptakan kelas yang nyaman seperti itu? Yang pertama saya melalui asesmen, Asesmen. melalui pertanyaan-pertanyaan singkat kepada siswa. Nah, dari pertanyaan itu saya lihat ada juga kadang-kadang saya melalui kuis tulisan, silakan Anda tulis atau beberapa pertanyaan, dari pertanyaan itu saya pilih. Oh, ini yang siswa yang begini sehingga dalam proses pengajaran nanti saya rasa itu akan menarik, Pak. Gitu. Baik, itu berarti tadi Ibu mengatakan kepada saya Ibu telah melakukan pertanyaan pemantik dengan pemilah-pemilahan pertanyaan, Iya. bukan begitu? Oh iya. Nah, jadi jika dikasih nilai 1 sampai 10 nih, kondisi kelas yang nyaman menurut Ibu tadi, siswanya nyaman, aman, menarik, pembelajarannya nilainya 10. Iya. Sekarang Ibu lakukan nilainya berapa? Kalau untuk sekarang, kalau saya nilai atau skalanya yang saya mengajar itu, kalau tadi 10, mungkin saya itu hanya di nilai 6, Pak. Oh, di nilai 6. Iya. Oh, begitu. Berarti nilai 6 udah cukup luar biasa itu, Ibu. Jadi cara-cara Ibu melakukan kegiatan tadi dengan nilai 6 kata Ibu sekarang itu luar biasa. Dan otomatis ke depannya nih, target Ibu mau nilai 10. Siswa yang aman dan nyaman. Ya seperti Ibu sampaikan tadi, siswanya enak diajak diskusi, tidak berkeliaran. Seperti itu, Bu ya. Iya, Pak. Nah, jadi dari kegiatan yang Ibu laksanakan juga dengan pertanyaan pemantik tadi Ibu lakukan. Nah, kira-kira ini ke depannya Ibu akan melakukan apa supaya nilainya jadi 10 gitu? Dari angka 6 itu saya akan berusaha minimal ya, Pak. Ya, Walaupun minimal. tidak angka 10, ya angka 8. Siap, itu. oke, baik Ibu. Tapi dengan cara saya, ya tadi mulai dari diri saya lagi, Pak. Karena sekarang mungkin pengaruh dari COVID, Pak. Dari Karena kan COVID. motivasi belajar anak itu rendah. Ya, Jadi benar. saya membangkitkan semangat siswa itu kadang-kadang harus melalui ice Ya, breaking ya oke. untuk menumbuhkan semangatnya. Siap. Sehingga dengan saya melakukan ice breaking ini mungkin dari 6 tadi bisa meningkat ke angka 8. Siap, baik. Nah, jadi tadi rencana Ibu ke depan, Ibu akan melaksanakan ice breaking. Nah, ice breaking seperti apa yang Ibu akan lakukan ini, Bu, kira-kira nantinya ke depan? Bisa berupa tepuk semangat, Oh, tepuk atau semangat. bisa juga melalui nyanyian. Jadi dari Nyanyian. siswa berdiri, kita Ya. bernyanyi sehingga mereka fokus lagi untuk belajar. Itu nanti saya lakukan bisa di awal pelajaran, Ya. udah itu di tengah-tengah, atau bisa di akhir, sesuai dengan kondisi lah, Pak, untuk memberikan motivasi kepada anak untuk memberikan semangatnya. Baik, itu rencananya udah bagus sekali, Bu, udah baik sekali. Jadi nanti ke depannya Ibu akan melaksanakan ice breaking. Nah, kira-kira apalagi nih langkah yang Ibu lakukan selain ice breaking ya, supaya Ibu bisa mencapai nilai 10, minimal 8 deh. Iya. Nah, artinya sudah mendekati sempurna, siswanya udah nyaman, aman dengan Ibu. Ibu akan melakukan apa lagi langkah kecilnya kira-kira? Untuk langkah berikutnya, saya akan pertama itu merencanakan dari awal, udah itu mengubah media pembelajaran. Setiap masuk, setiap belajar itu selalu bergantian. Ada yang bisa, kalau karena saya ini geografi, Pak, Ya. bisa melalui peta, Oke. bisa melalui video, Siap. ataupun bisa mereka bercerita Oh. yang ada di lingkungan yang berhubungan dengan geografi. Oke, cerita lingkungan. Baik, bagus sekali, Bu. Berarti tadi konsep yang Ibu laksanakan ke depannya selain Ibu melaksanakan ice breaking, juga Ibu akan membuat sebuah rencana studi lingkungan. Iya. Bukan begitu, Bu ya? Iya, Pak. Karena terkait dengan mapel Ibu geografi tentang topografi lingkungan sekitar sekolah. Jadi siswanya semata tidak belajar di kelas. Iya. Ke arah sana, Bu ya? Iya, Pak. Nah, ke arah sana. Nah, jadi kapan nih kalau saya boleh tahu, Ibu ini kapan mulai ngajarnya nanti? Setelah sesi kita ini besok atau lusa? Karena saya ini seluruhnya mengajar di kelas 10, Pak. Ya. Nah, kebetulan besok hari Senin itu saya langsung masuk di kelas 10-3, Ya. dan ini akan saya langsung terapkan walaupun belum sempurna, Ya. tapi saya berusaha berangsur-angsur untuk menerapkan yang saya sampaikan tadi. Oke, baik. Artinya dalam waktu dekat, besok atau lusa nih, Bu ya? Iya. Besok atau lusa Ibu akan melaksanakan ice breaking, Iya. pembiasan ice breaking. Ibu akan melaksanakan studi lingkungan tadi terkait dengan mapel Ibu geografi, gitu Ibu ya? Nah, jadi dalam waktu dekat ini kira-kira nih siapa sebagai motor Ibu yang bisa mengingatkan Ibu bahwasanya Ibu harus melakukan itu gitu.
yang bisa membantu saya Ya. karena di sekolah saya itu ada yang sama jurusan atau rekan sejawat yang Ya. kebetulan geografis ada dua. Nanti saya minta rekan sejawat saya untuk mengingatkan saya supaya saya tidak lupa, dan juga dibantu juga dengan siswa saya sendiri. Biasanya siswa itu kalau dia ke studi lapangan dia lebih menarik dan lebih senang dibandingkan di kelas. Oke, Itu. baik. Waduh, rencananya udah spesifik, udah bagus ini, Bu. Saya jadi nggak sabar ini, pengen lihat apa sih hasilnya. Baik, nanti minggu depan kita ketemu lagi, Bu ya, kita setting jadwal lagi. Iya. Nanti Ibu ceritakan setelah saya melaksanakan S-Breaking, Pak Asep, saya sudah melaksanakan studi lingkungan nih. Iya. Wah, ternyata hasilnya seperti ini, Pak. Nah, saya pengen dengar cerita dari Ibu itu loh. Ya, Nah, oke. Siap itu Pak, nanti akan saya buat, terutama kalau yang studi di lapangan itu nanti bisa saya buatkan siswa, ada yang buat video, Oke. ada yang bercerita, Siap. atau juga nanti dia berupa laporan berbentuk tulisan. Oke, baik Ibu. Nah, itu dari studi singkat kita ini tadi, Bu, dari percakapan kita yang singkat yang santai ya, Bu ya, di sela-sela kita mengajar, Ibu tadi sudah mencapai rencana. Kira-kira nih apa yang bisa kita tarik sama-sama kesimpulan dari cerita kita tadi yang kurang lebih 10 menit gitu. Kalau menurut saya Pak, dari yang bisa saya simpulkan, pertama itu saya harus namanya memotivasi siswa, udah itu membuat perencanaan yang matang, Baik. udah itu mengganti media pengajaran Oke. yang tidak monoton, Baik. udah itu nanti setelah melaksanakan kegiatan itu nanti ada hasilnya, Iya. anak-anak bisa bercerita atau bisa membuat video ataupun nanti berupa laporan. Oke, bagus sekali, Bu. Saya makin penasaran nih dengan cerita Bu Ismi. Nanti setelah penerapan seminggu, kalau Bu Ismi nggak ketemu saya kejar nanti ke sekolahnya Bu Ismi nih. Siap, Pak. Saya pengen tahu ceritanya lebih lanjut seperti apa. Wah, Pak, saya udah melakukan ini, Pak. Alhamdulillah dari 30 siswa saya termotivasi segitu banyak. Oke, Bu, segitu. Jadi banyak sekali pembelajaran, Bu, saya dapatkan dari Bu Ismi hari ini. Saya sudah mengetahui permasalahan Ibu, dan alhamdulillah tadi Bu Ismi sudah memecahkan sendiri terkait rencana-rencana ke depannya, sehingga nanti kita sama-sama diskusi lagi minggu depan ya, Bu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira, Bu? Saya rasa tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita bercerita nih, kalau saya boleh tahu? Wah, kalau sudah bercerita nampaknya perasaan saya lebih lega, udah itu rasa nyaman, udah bisa berbagi, sehingga untuk ke depan mengajarnya mungkin lebih menarik, lebih semangat lagi tuh Pak. Siap. Oke, baik Bu Ismi. Nah, ya Bu. Jadi tadi dengan kita bercerita, berbagi, artinya proses pemecahan masalah yang sulit tidak akan sulit. Oke, saya rasa seperti itu tuh Bu Iya, Ismi iya, ya. iya. Jadi kedepannya sama-sama kita dengarkan bagaimana perkembangan di kelas nanti. Saya penasaran nih. Iya, Saya Pak. juga pengen menerapkan juga nanti cara-cara Oke, ini. Pak. Ya, oke. Itu sih Bu. Ya. Kalau nggak ada lagi mungkin saya juga ada kegiatan nih setelah ini, Bu. Nanti- Saya juga ada ini Pak, sudah ada waktu, masih ada jam di kelas, Oh, jadi iya. saya pamit. Oke. Terima kasih Ya, sudah sama-sama, mendengarkan Bu. permasalahan saya. Oke, baik, Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi yang lebih baik saya ke depan. Oke, amin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Ismi. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak Asep. Ya, Pak Johir. Saya lihat dari coaching yang sudah Ya. Pak Asep lakukan itu Ya. sangat seru sekali itu tadi Pak Ya, Asep. ya, Pak. Ya, sudah mantap itu. Ya, Pak. Saya Terima lihat, kasih, Pak. Ya, secara keseluruhan sangat baik Pak. Ya. Indikator dalam melaksanakan pertanyaan berbobot dan telah melaksanakan alur tirta, Ya. mencapaikan coaching yang baik. Sebagai coach telah menggali permasalahan, ya, sampai alur identifikasi, lalu membuat pertanyaan dan hal-hal yang semuanya tadi sudah Pak Asep lakukan. Ya. Ya, sebagai umpan balik Pak Asep Ya, siap. teruskan praktik kegiatan percakapan coaching ini dan kegiatan sehari-hari dan dengan guru yang lain, kegiatan super visi akademik, Siap, karena siap. ini sangat membantu sekali kita dalam proses belajar mengajar Pak Asep. Siap, Pak. Dan saya lihat seperti yang Pak Asep lakukan dengan Ibu Ismi tadi, Ya. itu sangat membantu sekali Pak Asep. Ya, terima kasih. Pemecahan Ya. masalahnya Pak Ya, Asep. terima Ya, kasih. ke depan kalau bisa ya
coaching yang seperti ini, Iya. boleh Pak Asep dengan teman-teman sejawat Siap. ada persoalan yang Pak Asep hadapi. Siap. Itu, Pak Asep. Terima kasih banyak Pak Joirman atas Iya, terima kasih, dan Pak. umpan baliknya. Oke. Saya akan coba nanti melakukan praktek coaching, kita sama-sama kolaborasi. Pak. Iya, Terima bagus kasih. sekali Pak Asep. Iya. Iya, terima kasih.